Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng hari ini ya. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 untuk minggu depan ya, Senin depan. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik ya, ditutup surplus 0,89% ke level 6.812 ya, walaupun untuk IHSG tadi pagi itu open gap bawah ya, tadi pagi langsung open di level 6.700-an untuk harga pembukaan hari ini, 6.706 ya, itu area pembukaannya. Sempat turun dikit langsung ditarik naik lagi untuk IHSG hari ini ya, dan kalau lihat candlenya sih cukup bagus ya, ada kemungkinan besok hijau kalau lihat candlenya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di IHSG hari ini tanggal 16 Desember, secara keseluruhan sih untuk asingnya masih lebih banyak keluar sih, tapi nggak sebanyak kemarin ya. Hari ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya keluar, cuman nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu asingnya keluar di AMRD 136M, kemudian di ASII 77M, di BBCA 67M, di AS Hardware 58M ya. Dan yang paling banyak masuk untuk hari ini asingnya mulai masuk di saham Bank Mandiri, masuk net buy 136M, di Bank BRI juga asingnya masuk lagi hari ini 48,2M, di Cepin, UNVR, dan ICBP ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Walaupun lebih banyak yang keluar untuk asingnya, tapi ya nggak separah yang kemarin ya untuk hari ini. Hari ini sebagian asingnya juga mulai masuk di beberapa emiten ini. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya sih hari ini walaupun uh, untuk IHSG itu cukup nganu ya, untuk valuasi transaksinya cukup gede untuk hari ini. Di Bank Mandiri itu 2,1 triliun untuk valuasi perdagangan hari ini. Nanti kita akan cek untuk transaksi Bank Mandiri, untuk Bank BRI juga 1,7 triliun, di BBCA 1 triliun lebih ya. Jadi untuk hari ini, untuk hari Jumat hitungannya cukup gede ya untuk valuasi nilai transaksinya ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemungkinan besok kalau menurut saya sih di awal market ada kemungkinan masih hijau ya. Mudah-mudahan aja bisa breakout di atas 6.875. Oke, itu untuk IHSG. 6.875 ini area resistennya, dan untuk supportnya ya masih di sini 6738. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Telkom. Hari ini untuk saham Telkom tadi pagi open gap bawah ya, turun dulu. Open di harga 3.610 untuk hari ini. Telkom sempat naik sih, cuman belum berhasil breakout. Untuk resistennya saat ini ya masih di sini 3.710. Mudah-mudahan sih besok Senin bisa breakout di atas ini ya, karena untuk hari ini perlawanan ke atas ini lumayan kuat. Kalau kita perhatikan untuk transaksi Telkom hari ini, sebenarnya untuk asingnya masih net sell ya, di saham Telkom ini untuk asingnya masih net sell. Kira-kira siapa yang naikin? Kalau kita cek untuk transaksi Telkom hari ini tanggal 16 Desember, yang keluar itu BK. Kita cek aslinya dulu. Untuk aslinya yang keluar itu BK, YUDX, yang paling banyak BK ya, 143M. Dan yang masuk untuk asingnya ya, beberapa broker asing udah mulai masuk ini di saham Telkom AK, ZP, CS, KZ, RX ya. Walaupun secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell untuk saham Telkom, yang jualan paling banyak untuk asingnya BK ya. Dan kalau kita perhatikan yang jadi market maker utamanya itu ZP. ZP-nya net by 23,1, dan untuk ZP hari ini cenderung trading atau scalping ya di saham Telkom, karena untuk valuasinya itu 424M hari ini di saham Telkom untuk ZP, dan cuma net by 23 aja. Dan AVG harganya di 3.687, berarti floating pro loss ya, floating loss 7 poin aja. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya, kalau BK nggak
kalau aslinya nggak banyak distribusi ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Telkom bisa naik lagi ya, mengingat untuk harganya di harga saat ini juga relatif murah sebenarnya untuk saham Telkom. Jadi kalau bisa breakout di atas 3.710 untuk besok Senin ya bisa ngejar 3.820. Mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Astra, dan untuk saham Astra hari ini konsolidasi ya, close di harga pembukaan. Jadi untuk hari ini open gap bawah untuk saham Astra. Walaupun secara keseluruhan itu minus 0,43%, tapi untuk saham Astra ini harganya masih dijaga, nggak breakdown di bawah 5.700 ya, walaupun tadi sempat turun ke area sini, ke area support ditarik naik lagi. Jadi ya kalau mau entry tadi itu ya, pas di area support, semisal ada yang udah entry, posisi saat ini ya floating profit sekitar berapa poin? Dari support ke ya floating profitnya sekitar 1 poin, lumayan. Itu untuk sekelas Astra 1 poin lumayan. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk asingnya di saham ASII net sell 77M ya. Jadi untuk asingnya di saham Astra masih net sell 77M. Siapa aja yang jualan kalau kita cek di sini untuk ASII. Untuk ASII tanggal 16 Desember untuk asingnya yang keluar ada BK, ZP, YU, OD, DX ya. Kemudian yang masuk untuk asingnya ada RX ya. RX masuk 10,7M ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk RX versi asing itu 100% transaksinya buy ya di saham Astra. Kemungkinan sih untuk RX ini masuk buat invest ya. Sepertinya seperti itu karena hari ini tidak melakukan selling sama sekali untuk RX di saham ASII. Sedangkan untuk BK, ZP, YU, UD, ini cenderung trading ya, karena untuk valuasinya dan net valuasinya malah lebih rendah daripada valuasi keseluruhan. Jadi untuk saham Astra walaupun secara keseluruhan minus ya, minus 0, sekian persen tadi, cuman cukup bagus sih ada broker asing yang mulai masuk ya, mungkin RX bisa jadi dia akan jaga harga untuk saham ASII. Oke, itu untuk saham ASII. Mudah-mudahan sih kalau aslinya udah nggak banyak distribusi lagi kayak BK, ZP udah nggak banyak keluar di saham Astra, untuk sahamnya bisa mulai rebound ya, mengingat juga untuk koreksinya itu udah lumayan dalam untuk saham ASII. Oke, itu untuk saham ASII ya. Jadi ya kalau mau nyicil entry untuk saham ASII berarti ya bisa ikutin aja pergerakan dari RX ya. Selama RX-nya masih hold dan nggak jualan, masih berani untuk hold juga di saham ASI ya, walaupun untuk harganya misal koreksi. Oke, itu untuk saham ASI tetap disclaimer ya. Untuk posisi saat ini supportnya ya ini 5.700 itu support ASI. Kalau turun lagi di area situ itu kesempatan buat entry ya. Sebenarnya kalau mau entry itu bagusnya ya di area support atau nunggu breakout aja di atas 5850, tapi ya tetap disclaimer 5850 itu area resisten terdekat untuk Astra saat ini. Breakout di atas itu ya resisten selanjutnya di harga 6.000. Oke, itu untuk saham ASI tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Nah, selanjutnya kita cek saham Goto, dan untuk Goto hari ini naik sih ya. Oh minus ya, secara keseluruhan masih minus 1,003% ke level 96. Jadi untuk Goto hari ini itu open gap bawah ya. Jadi untuk kemarin kan close di harga sini ya, kemarin close di harga 97, hari ini opennya di 95, sempat turun tadi sampai ke level 92 untuk saham Goto, tapi ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk Goto ya masih konsolidasi di area sini ya. Untuk kemarin juga nilai transaksinya itu kurang menarik untuk saham Goto kemarin. Kalau hari ini gimana? Coba kita cek untuk transaksi Goto hari ini. Untuk asingnya sendiri secara keseluruhan di saham Goto net sell nggak banyak-banyak banget sih, 29M, dan untuk valuasinya 229M ya masih sepi ya untuk Goto sekian, padahal lookup-nya udah dibuka dan di pasar nego sepertinya juga sepi. Coba kita cek untuk transaksi di pasar nego untuk Goto gimana.
Goto hari ini tanggal 16 Desember untuk nilai transaksinya di pasar Nego ini kita bisa lihat bareng-bareng paling banyak itu cuman XL ya, itu pun cuman 3,7 M ya. Jadi sepertinya udah mulai sepi untuk transaksi Goto di pasar Nego dan akan beralih ke pasar reguler ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Hari ini untuk XL dapat harga 5 ya, dapat harga paling murah, masih murah juga ya. XL hari ini dapat harga 5 dolar. Oh, kok 5 dolar. 5 rupiah ya. Jadi untuk XL dapat harga Goto di harga 5 rupiah sebanyak berapa banyak ini untuk sahamnya. Kita cek. Untuk XL dapatnya sebanyak 3,5 juta lot ya di harga 5 rupiah. Oke, itu untuk transaksi Goto di pasar Nego. Jadi ya mudah-mudahan hampir selesai ya dan beralih ke pasar reguler. Dan untuk hari ini di pasar reguler untuk Goto tanggal 16 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh YU. Didistribusi ya, walaupun harganya candlenya hijau, sempat turun dan naik itu didistribusi oleh YU. YU-nya net sell 49,1 M. Jadi YU jualan, kemudian yang masuk ada ZP, LG, RX, AK ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau untuk valuasi transaksi Goto besok masih sepi ya, ada kemungkinan masih konsolidasi di area sini ya. Jadi ya sabar aja kalau masih mau hold di saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Kemungkinan sih untuk besok Senin kalau masih nggak rame-rame banget untuk transaksi Goto cenderung sepi. Mungkin di awal market akan merah dulu seperti hari ini ya. Untuk Senin depan. Oke, itu untuk saham Goto. Kemungkinan sih untuk besok Senin ya masih konsolidasi dulu menurut saya ya. Kita lihat aja besok Senin. Untuk selanjutnya kita cek saham perbankan ya. Yang pertama saham BBMRI yang hari ini paling banyak dibeli asing. Kira-kira siapa yang masuk? Untuk saham BMRI hari ini naik 2,02% ke level 10.100 ya. Jadi untuk saham BBMRI hari ini naik cukup tinggi ya untuk kelas BMRI 2% itu lumayan tinggi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini BMRI aslinya tadi 136 M ya, net buy 136 M. Siapa aja yang masuk untuk BMRI hari ini? BMRI hari ini tanggal 16 Desember ada CS ini ya yang masuk cukup banyak sekali untuk CS, net buy 1 triliun lebih hari ini. Net buy 1 triliun lebih 65 M ya. Jadi hari ini diborong oleh CS dan CS-nya itu CS asing ya. Selain CS, RX hari ini juga masuk 138 M, YU masuk 21,7 M. Dan yang keluar hari ini di saham BMR itu ada AK, BK, CC, KZ, ZP. Sebenarnya yang keluar cukup banyak ya hari ini tuh yang keluar di Bank Mandiri cukup banyak ya. Cuman ini si CS ngeborong 1 triliun lebih dan untuk CS asing ini 100% transaksinya buy ya. Jadi dia masuk kemungkinan buat invest di saham Bank Mandiri ya. Jadi kalau teman-teman mau entry di saham Bank Mandiri bisa pertimbangkan untuk broker CS ya. Selama CS-nya itu nggak banyak lepas barang di saham Bank Mandiri masih berani untuk hold ya. Mungkin seperti itu. Tapi ya tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk CS average harganya di 10.092 ya, berarti floating profit 8 poin. Jadi masuk 1 triliun ini floating profit. Kemungkinan sih ini yang bikin Bank Mandiri hari ini naik 2% ya. Ketika yang lainnya jualan, teman-temannya BKAK, CC, KZ, DP itu semua ditampung oleh CS, RX, dan broker-broker ini. Yang paling banyak sih CS 1 triliun lebih. Jadi kemungkinan untuk besok ya nggak menutup kemungkinan ya kalaupun turun harganya ada kemungkinan dijaga nggak breakdown di bawah sini ya. Ya semoga aja kalaupun turun untuk saham CS itu harganya dijaga nggak breakdown di bawah 9.775. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri untuk besok Senin sih kalau aslinya nggak banyak lepas di saham Bank Mandiri sebenarnya nggak menutup kemungkinan
masih bisa naik ya, apalagi di sini ada gap down ini di area di tanggal 8 Desember, 7-8 Desember ya. Jadi kalau naik target price pertamanya ya di area sini setelah nutup gap ya, ini target price pertamanya bisa bertahan di atas 10.375 baru ngejar area 10.725. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri sih cukup menarik hari ini. CS-nya 100% buy sebanyak lebih dari nilainya lebih dari 1 triliun rupiah ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kemungkinan besok ya itu kalaupun turun kemungkinan harganya dijaga, malah kalau turun ke area sini itu malah kesempatan buat entry ya, mengingat untuk CS hari ini berani masuk 1 triliun lebih pasti ya akan jaga harga di saham Bank Mandiri. Kemungkinan sih seperti itu, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Untuk saham BBRI hari ini aslinya juga net buy ya, tadi net buy dan untuk harganya untuk candlenya cukup bagus hari ini. Ini juga close pas di area resisten lagi. Secara keseluruhan hari ini untuk Bank BRI. BBRI aslinya net buy 48M dan untuk valuasinya juga lumayan gede ini 1,7 triliun. Kira-kira siapa yang nge-HK? Apakah CS lagi? Coba kita cek ya. Untuk Bank BRI hari ini, BBRI. BBRI hari ini CS lagi ya, yang nge-HK ini CS lagi. Nah, jadi untuk CS kayaknya ini mau memulai window dressing ya mungkin. Soalnya untuk CS selain nge-HK di saham Bank Mandiri 1 triliun lebih, di saham BBRI untuk CS aslinya juga net buy 611,2M ya. Selain CS, RX juga masuk ya, RX 182 ya, dan untuk CS RX itu kalau kita perhatikan dari tadi emang cukup banyak di saham masuk ya di saham-saham big cap IHSG hari ini. Kemudian yang masih jualan itu AK, BK, CC, OD, ZB. Setelah keseluruhan sih ya sebenarnya banyak juga ya yang jualan. AK net sell 452M, BK net sell 364M, cuman hari ini CS yang ngeborong teman-temannya jualan diborong oleh CS. Kemudian untuk besok gimana untuk saham Bank BRI? Sebenarnya market utama hari ini AK ya, AK-nya net sell 446M, tapi ya karena CS masuk cukup banyak, harganya bisa naik dan ini candlenya sih cukup bagus ya, strong bullish Marubozu, dan ini juga pas di area resisten 4.890 itu di area resisten. Jadi kemungkinan untuk besok kalau langsung hijau untuk candlenya, untuk harganya langsung hijau dan bertahan di atas 4.980 atau ada yang jaga harga lah di area sini. Breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu ya. Hari ini untuk Bank BRI itu open gap bawah ya, opennya di 4.820, langsung ditarik naik dan ini close di area resisten. Jadi untuk besok kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 4.980, 4.990, 5.000 itu ada kemungkinan breakout dan bisa naik lagi lebih tinggi. Kemungkinan sih seperti itu, tapi kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini naik ya, naik walaupun asingnya jualan untuk BBCA naik dan ini masih berada di range area konsolidasinya. Tadi pagi open gap bawah juga ya, opennya di 8.425, turun dikit langsung ditarik naik. Kalau kita cek untuk hari ini secara keseluruhan BBCA untuk asingnya sih tadi masih net sell 67M ya. Kira-kira siapa yang naikin? Apakah CS lagi? Kalau kita cek untuk transaksi BBCA hari ini, BBCA hari ini yang masuk paling banyak untuk aslinya ZP ya. Jadi untuk ZP AK yang masuk di BBCA paling banyak itu ZP 287M dan yang jualan itu ada KZ, DX, YU, RX, DB ya. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell dan yang paling banyak ini ZP.
lebih bagusan tadi ya BBRI sama BBRI sama Bank Mandiri sebenarnya kalau kita lihat broker summary-nya hari ini untuk saham-saham ini ya. Market maker utamanya ZP-nya netbet 287, kemungkinan ini sih yang bikin BBCA hari ini hijau, walaupun untuk KZ-nya net sell 299 M. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya besoknya untuk BBCA ya mungkin masih konsolidasi ya. Perhatikan saya level ini, apakah bisa breakout di atas 8.700 atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik ngejar 9 ribuan lagi. Cuman kalau untuk besok belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat area support 8.350 ya, dekat-dekat area sini atau mungkin di area sini 8.400-an itu bisa mulai entry ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk aslinya sih masih net sell, tapi kalau teman-temannya kayak Bank BRI, kemudian BMRI itu hijau ya biasanya sih BBCA ikut hijau ya. Biasanya sih seperti itu. Kita lihat aja besok minggu depan ya, Senin. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBNI. Udah lama kita nggak cek saham Bank BNI. Hari ini juga hijau naik 3,43% ke level 9.800 ya. Dan untuk BBN ini malah untuk trennya cukup bagus ya. Ketika yang lain itu ya sama aja sih. Jadi untuk BBNI kira-kira besok gimana? Kalau lihat candlenya sih cukup bagus ya. Tapi kalau lihat historis setelah candle hijau kan nggak ada jaminan habis itu naik ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, kita cek aja. Untuk BBNI hari ini tanggal 16 Desember, untuk aslinya sih net buy, nggak terlalu banyak, 1,2 M aja. Kira-kira siapa yang jadi market maker utamanya? Yang naikin untuk saham BBNI hari ini tanggal 16. Market maker utamanya ZP. ZP-nya cenderung scalping karena cuma net buy 1,6 M aja ya. Dan yang masuk paling banyak itu di saham BBNI hari ini ada KZRX ya. Dan untuk KZRX itu asing, KZRX ZP versi asing ya yang masuk di saham BBNI, dan yang keluar itu ada BKCS AK ya. Jadi hampir balance untuk asingnya yang keluar sama yang masuk. Cuman lebih banyak masuk sedikit tadi 1,2 M. Secara keseluruhan market maker utamanya scalping itu si ZP, dan kalau kita cek aja dari tanggal sini ya 1 Desember. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember ketika BBNI itu mulai turun konsolidasi, lebih yang masuk paling banyak KZ. Untuk aslinya sih lebih banyak yang keluar ya. Tapi mudah-mudahan untuk besok untuk saham BBRI bisa breakout aja di atas ini. Nah ini ya area resisten terdekatnya di 9.900. Tinggal misal yang udah floating profit misalnya di BBNI dan sekiranya besok nggak bisa breakout di atas 9.900 itu kalau mau diamankan sebagian ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau untuk BBNI bisa breakout di atas 9.900 baru bisa naik lagi lebih tinggi ya. Untuk harga saat ini sih kalau mau entry nanggung mending nunggu breakout aja atau nunggu kalau BNI koreksi lagi. Oke, itu untuk saham BBNI untuk hari ini sih. Untuk aslinya net buy sedikit dan market makernya juga cenderung scalping, jadi agak kurang kuat ya secara broker summary untuk tren besok Senin. Kalau bisa breakout di atas 9.900, target kenaikannya untuk BNI ke harga berapa? Coba kita ukur dari rectangle yang ini. Berarti untuk targetnya kalau berhasil breakout di atas 9.900 ya bisa ngejar 11 ribuan. Nggak menutup kemungkinan ke area situ ya. Tinggal kita ikuti aja pergerakannya seperti apa. Tapi sebelum ke area 11 ribuan mungkin akan ke arah sini dulu. Ya. 10.250 ya. Jadi kalau berhasil breakout di atas 9.900 ya target price selanjutnya di 10.250. Breakout di atas itu kemungkinan baru ngejar 11 ribuan. Oke, itu untuk saham BBNI tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.